pada pokok bahasan pertama yang akan kita bahas sekarang, yaitu karakteristik gelombang bunyi. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak untuk berkelompok berdiskusi dan didiskusikan masing-masing kelompoknya. Monggo dipersilakan untuk diskusi. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang karakteristik gelombang bunyi. Nah, sudah selesai kan diskusinya anak-anak? Nah, sekarang saya tanyakan, apa saja karakteristik gelombang bunyi? Ayo, tolong sebutkan. Yang pertama apa? Ya, yang pertama benar, dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Atau refleksi. Yang kedua apa? Ya, dapat dibiaskan. Benar sekali. Atau dibelokkan. Kemudian yang ketiga apa? Ya, yaitu benar, dapat dipadukan atau diinterferensi. Yang keempat apa? Ya, dapat merambat di udara, air, atau zat padat. Udara tersebut bisa dijadikan seperti gas, namun tidak bisa merambat pada ruang hampa. Jadi yang kelima yaitu dapat difraksikan atau dilenturkan. Dan yang keenam yaitu efek Doppler. Jadi salah satunya ciri khas gelombang bunyi yaitu efek Doppler. Inilah karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama dapat dipantulkan. Contohnya seperti kita jika berteriak di dalam gua akan terdengar lebih keras. Terus kemudian yang kedua yaitu dapat dibiaskan. Yaitu contohnya saja fenomena petir. Petir ketika malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan ketika siang hari. Kemudian yang ketiga yaitu dapat diinterferensikan. Yaitu yang dimana contohnya seperti dua pengeras suara yang bersandingan. Itu dapat bersandingan, dapat dipadukan istilahnya. Kemudian yang nomor 4 dapat merambat di media gas, padat, cair. Bunyi dapat merambat di udara, gas, dan cair. Maka dari itu bunyi berasal dari benda bergetar. Kemudian yang kelima yaitu dapat difraksikan, yang dimana yaitu bunyi dapat melewati celah. Contohnya saja itu seperti jika kita bermain alat musik, jika tidak terdapat penghadap suaranya maka akan terdengar sampai keluar. Kemudian yang terakhir yaitu efek Doppler. Seperti contohnya ambulan yang mendekati pendengar orang yang berjalan. Seperti itu. Contoh-contohnya seperti ini karakteristik gelombang bunyi. Pada pokok bahasan berikutnya kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang bunyi pada berbagai media. Contohnya media cair, gas, dan padat. Pada dasarnya, cepat rambat gelombang bunyi itu diketahui dengan persamaan V itu yang melambangkan kecepatan, S jarak, dan T
dan waktu. Sedangkan untuk cepat rambat bunyi pada berbagai medium, yang pertama yaitu medium padat. Itu persamaannya menjadi akar modulus Young atau E diberikan dengan massa jenis benda padat tersebut. Seperti ini. Modulus Young dilambangkan dengan huruf E dan massa jenis dengan rho. Seperti ini. Akar P sama dengan akar modulus Young per massa jenis zat padat. Kemudian pada medium cair, kecepatan gelombang bunyi menggunakan konstanta bulk atau modulus bulk. Jadi setiap zat cair memiliki modulus bulk masing-masing. V sama dengan akar B melambangkan modulus bulk dan rho melambangkan massa jenis zat cair tersebut. Dan untuk kecepatan gelombang bunyi pada medium gas yaitu medium gas, yaitu kecepatan gelombang bunyinya menjadi akar gamma R kali T per M. Seperti ini. Kecepatan gelombang bunyi diakarkan dengan gamma. Gamma tersebut merupakan konstanta Laplace. Kemudian R yaitu tetapan gas umum, dan T itu suhu mutlak pada gas tersebut. Kemudian dibagi dengan M, yaitu massa molekul gas. Nah, di sini nilai R-nya yaitu 8,31 Joule per mol Kelvin. Seperti ini cepat rambat gelombang bunyi. Sekarang kita akan mencoba contoh soal dari cepat rambat gelombang bunyi di berbagai medium. Sekarang Bapak akan mempraktekkan contoh soalnya. Nah, di sini ada soal, berapakah laju gelombang bunyi kompresi di dalam air jika modulus limbah untuk air adalah 2,2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, 2,2 kali 10 pangkat 9 ini yaitu modulus apa? Kan ini kan pada limbah dan di dalam air, berarti sehingga modul ini menggunakan modulus bulk atau menggunakan di medium zat cair. Jadi bisa diketahui di sini diketahui modulus bulknya 2,2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, dalam persamaan cepat rambat gelombang bunyi di dalam zat cair itu kan harus diketahui massa jenis dari suatu zat tersebut. Nah, ini diketahui air, yang digunakan air. Dalam persamaan umumnya air itu diketahui Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, seperti ini yang diketahui modulus bulk dan massa jenis airnya
Sekarang yang ditanyakan yaitu berapa laju gelombang bunyi kompresinya. Jadi diketahui, maaf, ini ditanyakan yaitu cepat lambat gelombangnya. Nah, tadi setelah penjelasan tadi kan bahwa cepat lambat gelombang bunyi pada zat cair itu kan V sama dengan akar modulus Bulk dibagi dengan massa jenis zat cair tersebut. Nah, maka dapat diketahui dimasukkan nilai-nilainya. Bulknya 2,2, dibagi dengan massa jenis air 10.000, maka dapat ditemukan nilainya 14.483,2 meter per sekon. Dapat diketahui tersebut. Nah, mungkin anak-anak sudah jelas atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Di mana yang kurang paham di sini? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita ke contoh soal yang di media gas. Nah, untuk pada medium padat sebenarnya sama, tapi jika medium padat itu kasusnya pada benda padat. Dan yang diketahui itu modulus yang dan massa jenis zat padat tersebut. Nah, bedanya hanya mengganti modulusnya ini. Nah, tapi kalau ini kan pada limbah air. Nah, sekarang kita pada kasus menggunakan gas. Nah, sekarang kasus pada gas. Contoh soal seperti ini. Nah, pada kasus tersebut diketahui di dalam suatu gas ideal memiliki suhu 27 Celcius dan massa molekul gas tersebut 4 gram per mol. Jika diketahui konstanta Laplace-nya itu 1,4, tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam gas tersebut. Nah, ini contoh kasus di dalam media gas. Jadi yang diketahui itu yang pertama suhunya. Suhunya itu diubah ke Kelvin terlebih dahulu. Jadi untuk diubah ke Kelvin ditambahkan 273. Sama dengan 300 Kelvin. Dan untuk massa molekul gas tersebut masih 4 gram. Nah, jadi disamakan dengan ketetapan gas tersebut. Ketetapan gas itu R sama dengan 8,31 mol per maaf satuannya 8,31 joule per mol Kelvin. Dan untuk
yang kedua yang diketahui yaitu massa molekul gas yaitu 4 gram. Nah, dalam sini joule itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi harus diubah ke kilogram terlebih dahulu. Jadi M massa molekul gas tersebut diubah ke kilogram 4 gram per mol. Dia menjadi 4 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per mol. Nah, jadi seperti ini. Kemudian konstanta Laplace-nya 1,4. Nah, ini yang ditanyakan yaitu kecepatannya, kecepatan pada gas. Nah, kecepatannya mungkin ini untuk sebelum saya mulai untuk menjawabnya, mungkin kalian tulis dulu untuk soal tersebut dan sampai ditanyakan supaya kalian tidak dan amati pelan-pelan proses ini sembari mencatat. Nah, setelah kalian sudah menulis ini semua, saya mohon maaf dihapus dulu karena tidak mencukupi papan tulisnya. Saya hapus sampai sini aja biar masih dapat nilai-nilai diketahuinya. Nah, dari soal tadi dapat dijawab kan pada penjelasan cepat lambat gelombang bunyi pada di udara di gas itu dapat digaris persamaannya sama dengan akar konstanta Laplace dikalikan R tetapan gas umum dikalikan dengan T atau suhu mutlak dan dibagi dengan massa molekul. Nah, ini masukkan. Ini tadi sudah diketahui untuk nilai-nilainya seperti ini. 1,4 untuk konstanta Laplace-nya, kemudian R-nya dapat dikali 8,31. Dikalikan dengan suhunya 300 Kelvin. Dan untuk massa molekulnya yaitu 4 kali 10 minus 3 kg per mol. Nah, ini kilogram. Saya tadi joule di tetapan gas umumnya. 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, seperti ini. Nah, dalam penghitungan ini dapat ditemukan akar 872 550. Nah, ini dapat kita akarkan menjadi dan juga menjadi bilangan biasa yaitu 934,103 meter per sekon. Nah, ini dapat ditemukan bahwasanya kecepatan rambatan gelombang pada di gas tersebut yaitu 934,103 meter per sekon. Nah, seperti ini untuk penjelasannya pada kasus di medium gas, cepat lambat gelombang bunyi di medium gas. Nah, mungkin ada yang anak-anak tanyakan atau ada yang kesulitan dari kalian, bisa ditanyakan Bapak-bapak. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya yaitu asas Doppler. Ya, berikutnya lanjut ke asas Doppler. Asas Doppler. Mungkin sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu pada kalian, apa itu tentang asas Doppler? Apa yang kalian ketahui tentang asas Doppler? Coba kalian menjawab. Bapak contohkan fenomenanya seperti ambulan. Ketika kita berdiri di tiang, ambulan tersebut mendekat. Nah, itu yang dimaksudkan efek Doppler. Frekuensi yang ditimbulkan pada ambulan tersebut dan kita mendengarnya frekuensinya berapa. Nah, itu adalah efek Doppler. Jadi efek Doppler adalah perubahan panjang gelombang atau frekuensi terhadap penerima suara atau bunyi karena penerima tersebut bergerak relatif terhadap sumber bunyi. Jadi seperti itu perubahan panjang atau gelombang frekuensi gelombang bunyi tersebut.
Itu yang dimaksud dengan asas Doppler. Sedangkan untuk persamaannya sendiri yaitu frekuensi pendengar atau penerima itu sama dengan kecepatan gelombang bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dan dibagi dengan kecepatan gelombang bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Maaf. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah persamaan efek Doppler. Yang diketahui frekuensi penerima sama dengan V kecepatan rambat gelombang bunyi plus minus kecepatan penerima dibagi dengan kecepatan rambat gelombang bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Plus minus pada persamaan tersebut yaitu tergantung pada dekat jauhnya, mendekat atau menjauh. Semisal pendengar menjauh atau sumber mendekat jauh. Misal mendekat. Jika penerima atau pendengar itu mendekat, maka akan menjadi positif VP. Kecepatan pendengar menjadi positif dan untuk kecepatan sumber menjadi negatif jika mendekat. Kemudian jika menjauh, jika pendengar menjauh, maka nilainya akan menjadi negatif VP. Sedangkan untuk sumber jika yang menjauh, maka nilainya akan menjadi positif VS. Seperti ini untuk penanganan positif negatifnya. Jadi seperti inilah untuk asas Doppler. Nah, mungkin sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa ada yang kurang jelas dalam penjelasan Bapak ini? Jika sudah jelas, maka Bapak akan melanjutkan pada contoh soal pada efek Doppler tersebut. Bapak akan lanjutkan ke contoh soal pada efek Doppler tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Sembari kalian tulis untuk contoh soalnya tersebut.
Nah, dalam kasus efek Doppler tersebut, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara 340 meter per sekon, berapa frekuensi sirine yang didengar oleh orang yang berjalan tersebut? Jadi di sini dapat diketahui frekuensi sumber suara itu 940 Hz. Frekuensi sumber 940 Hz. Sedangkan untuk kecepatan pada sumber, yaitu kan kecepatan sumber bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, dalam ini kasus ini kecepatan mendekat seseorang, berarti jika mendekat pada penjelasan sebelumnya yaitu jadi negatif 20 meter per sekon. Nah, sedangkan seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan dianggap berarti seseorang tersebut cuma berdiri di pinggir jalan, jadi memiliki kecepatan pendengar atau penerima yaitu 0 meter per sekon, dianggap diam. Kemudian untuk kecepatan suara di udara yaitu 340 meter per sekon, V-nya yaitu 340 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu frekuensi sini yang dilihat oleh orang. Jadi yang ditanyakan yaitu, mohon maaf ini agak sempit, bukan, yaitu frekuensi pada pendengar, yaitu frekuensi pendengar. Seperti ini. Nah, seperti ini sembari ditulis, dicatat supaya kalian memahami juga pelan-pelan. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Jika kalian sudah tulis soal tersebut sampai diketahui dan ditanyakan, Bapak lanjutkan soal tersebut untuk menjawabnya. Caranya, Bapak akan hapus dari sini untuk mengetahui cara-caranya. Diketahui penjelasan sebelumnya yaitu persamaan efek Doppler, yaitu frekuensi pendengar sama dengan kecepatan gelombang bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi dengan kecepatan gelombang bunyi di udara, kemudian plus minus kecepatan sumber dan dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Nah, pada yang diketahui tersebut bisa dimasukkan frekuensi sumber 940, kecepatan sumber yaitu minus 20, dan kecepatan pendengar yaitu 0 meter per sekon, dan kecepatan udara yaitu gelombang bunyi di udara yaitu 340. Jadi seperti ini dapat dituliskan 340 ditambahkan dengan 0, kan tadi kecepatan pendengar yaitu 0, dan untuk ini 340 dikurangi dengan 20 meter per sekon, terus dikalikan dengan frekuensi sumber 940. Nah, dari sini dapat ditemukan nilai frekuensi pendengarnya yaitu 998,75 Hz. Seperti ini. Nah, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan dari penjelasan tersebut, atau bisa ditanyakan ke Bapak untuk penjelasan tersebut. Jika sudah jelas atau sudah cukup, mungkin Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini.